بإحسان إلى يوم الدين ثم جميع أرواح أولياء الصالحين الأحباب والأبدال والأنجاب والأوداد والدرك ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها برها برها وسلطان شيخ عبد القادر الجيلاني ووصولهم وفروعهم ثم إلى روح الشيخ ابن حجر الهيثمي ووصولهم وفروعهم ثم جميع أهل النوبة والولاية في هذه الدائرة ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وآبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم وجداتنا وجداتكم ومشايخنا ومشايخكم ومعلمنا ومعلميكم أن الله تغشاهم برحمة الله ومغفرة وأن الله يعيد علينا من بركات مصارم وأنوارهم وعلوم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح سيد الوالد حبيب طه بن محمد بن طه بن عمر بن يحيى وأستاذ علي الأدية وصحبنا وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم برحمة الله ومغفرة أن الله يعيد علينا من بركات مصارم وأنوارهم وعلوم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير لمرضاة الله وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya meriwayatkan makalah daripada Wa'an Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Adz-dzulumatu khamsun." Kegelapan itu ada 5 hal. Was-suruju laha khamsun. Dan pelita bagi kegelapan tersebut ada 5 juga. Jadi kegelapan ada 5, kemudian lampunya ada 5. Kalau sudah gelap maka kita akan butuh lampu. Ya, kalau jalan gelap kita nggak ada lampu maka akan susah di dalam berjalan. Mungkin ada parit kita tidak melihat dan lain sebagainya, maka kita membutuhkan lampu atau pelita. Nah, kegelapan itu adalah satu jalan yang gelap. Ya, kemudian wassuruju laha khamsun, dan lampunya atau pelitanya juga ada 5. Yang pertama apa? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, hubbud dunya dzulmatun. Cinta kepada dunia itu adalah kegelapan. Kegelapan di dalam hati kita. Ya, orang kalau sudah hubbud dunya maka dia akan gelap hatinya. Ya, seperti halnya kalau orang sudah hubud dunia, maka dia akan selalu mengejar dunia, mengumpulkan dunia. Kadang jalan halal dan haram dia tidak perhatikan. Nah, ini orang yang sudah hubud dunia, segala macam cara dia lakukan. Nah, makanya kalau orang sudah hubud dunia, bisa jadi dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan riba, melakukan pencurian, ya, korupsi dan lain sebagainya. Ini akibat daripada gelapnya hati disebabkan oleh hubud dunia. Jadi hubud dunia itu, cinta kepada dunia itu adalah kegelapan. Wassiraju lahu at-taqwa, dan penerangnya bagi kegelapan tadi, ya, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah orang hatinya gelap, maka dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah hubud dunia, obat satu-satunya adalah takwa kepada Allah, agar dia terhindar daripada maksiat, agar dia terhindar daripada menghalalkan segala cara. Nah, ini yang pertama. Jadi cinta dunia adalah kegelapan, dan pelitanya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wadzanbu dzulmatun.
Dan perbuatan dosa itu juga termasuk kegelapan. Karena hati ini ibarat cermin. Kalau sudah kita melakukan dosa, maka ada satu titik hitam di dalam hati kita. Seperti cermin, kalau sudah ada debunya, maka akan nempel itu debu kalau kita tidak bersihkan. Hati juga demikian. Hati ibarat cermin. Kalau sudah kita melakukan perbuatan dosa, maka ada titik di dalam hati kita. Nah, dosa macam-macam. Ya, perbuatan dosa baik yang dilakukan oleh anggota badan kita ataupun dilakukan oleh hati kita. Nah, dosa yang dilakukan oleh anggota badan kita misalnya memandang suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat perempuan yang bukan mahramnya, ya kemudian maksiatnya lisan, ya menggunjing orang, berbuat dusta, menipu orang. Ini perbuatan dosa yang dilakukan oleh anggota badan kita berupa lisan. Tangan juga demikian, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kaki pun demikian, kita langkahkan ke tempat-tempat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perbuatan dosa yang dilakukan oleh anggota badan kita. Dan juga ada dosa yang dilakukan oleh hati kita. Seperti halnya ada sifat takabur, sombong, sifat riya, kemudian sifat ujub, bangga diri, sifat sum'ah, ya, kemudian sifat hubbul jah, cinta kepada jabatan, kemudian sifat hubbud dunya, cinta kepada dunia. Ini juga termasuk penyakit-penyakit hati, yang bisa menimbulkan dosa apabila kita lakukan. Ya, anggota badan kita tatkala bermaksiat kepada Allah maka akan berakibat dosa. Hati kita juga demikian. Kalau hati kita rusak dengan penyakit-penyakit hati, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita pun berdosa. Ya, kemudian makanya perbuatan dosa itu termasuk kegelapan, kata Sayyidina Abu Bakar. Wassiraju lahut taubah, dan pelitanya, lampunya agar kegelapan itu hilang, maka ya dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, obat daripada kegelapan hati tadi karena dosa tadi, ya yaitu dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertobat insyaallah, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taba minadz dzambi kama la dzanbalahu. Orang yang bertobat daripada perbuatan dosa, maka dia seperti orang yang tidak ada dosanya. Bahkan dalam riwayat lain, kayaumin waladatsu ummu, seperti halnya bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibu, masih bersih. Makanya kalau kita pernah berbuat dosa, baik anggota badan kita ataupun hati kita, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini terang kembali. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, wal qabru dzulmatun, dan kuburan itu, ya alam kubur itu gelap. Karena di kuburan, ya kita hanya tinggal sendirian, tidak ada lampu. Kemudian di dalam kuburan cuman 1 meter kali 2 meter, ya gelap, ditutup papan, ditimbun tanah, gelap. Di kuburan gelap. Wassirajulaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan penerangnya, pelitanya apa? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita pengen kuburan kita terang, maka perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agar kuburan kita nanti terang, agar kuburan kita nanti penuh dengan cahaya. Kita tidak merasa kegelapan di alam kubur. Na'udzubillah, kalau seorang yang tidak pernah beramal soleh, tidak pernah berzikir, tidak pernah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya na'udzubillah, maka kuburnya akan menjadi gelap dan dia akan tersiksa. Kadang kita saja hidup di dunia yang biasa pakai lampu, kadang kita gelapin, bingung. Tidur pun kadang sesak nafas. Apalagi kalau di kuburan. Ya, nggak ada teman, suasana gelap, sempit. Makanya yang bisa menerangi, kata beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu kalimat la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Kemudian wal akhiratu dzulmatun, dan di akhirat juga gelap, nggak ada lampu. Matahari sudah hancur kalau sudah di akhirat. Tatkala manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua hari kiamat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tidak semuanya hancur kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Matahari hancur, bumi hancur, planet hancur, semuanya hancur, dan semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gelap gulita. Ya, di akhirat nanti gelap gulita. Wassiraju laha al-amalus salih, dan pelitanya lampu yang bisa menerangi kegelapan akhirat adalah amal soleh. Bahkan baginda Nabi SAW pernah bersabda di dalam satu hadis beliau, ya, tentang wudu. Kita disunahkan berwudu itu, ya, untuk tatkala kita membasuh tangan kita dilebihkan, tatkala membasuh kaki kita dilebihkan. Dan mereka orang yang akan dibangkitkan, orang yang ahli wudu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ghurran muhajjalin, kuda yang paling mahal, kuda yang mukanya itu putih, kaki depannya putih, kaki belakangnya putih. Orang-orang yang sering berwudu, maknanya orang yang sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang selalu menjaga wudunya, nanti di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukanya bercahaya, bisa menerangi akhirat yang gelap, tangannya juga bercahaya, bisa menerangi sekitarnya yang gelap, kakinya pun bercahaya, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerangi sekelilingnya agar akhiratnya tidak gelap. Maka dari itu, ya, amal soleh juga termasuk, ya, penerang bagi kehidupan kita nanti di akhirat yang penuh dengan kegelapan. Kemudian yang kelima, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, was-siratu dzulmatun was-siraju lahal yaqin, dan siratul mustaqim itu juga jembatan yang sangat gelap. Ya, sudah perjalanan siratul mustaqim ini, kata ulama, menanjak, mendatar, kemudian menurun. Kemudian jarak perjalanannya 500 tahun akhirat. 500 tahun akhirat, penuh dengan duri, lebih tipis daripada pedang, lebih tipis daripada rambut dibelah menjadi 7, lebih tajam daripada pedang, dalam keadaan gelap, yang bisa menerangi tatkala kita menyeberang siratal mustaqim, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai iman, mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa menerangi kita tatkala kita menyeberang siratal mustaqim. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga 5 hal tersebut, ya, jadikan kehidupan kita ini untuk beramal yang baik, beramal saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti di alam kubur, di akhirat, di siratul mustaqim, ya, tempat kita menjadi tempat yang terang, yang bisa menerangi kita sehingga kita bisa selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala radhiyallahu taala anhu. Kemudian Al-Imam Ibn Abi Hajar Asqalani juga meriwayatkan, wa an Umar radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, innahu qala mauqufan. Ini ucapan beliau, beliau mengatakan sebagai hadis mauquf. Hadis mauquf ini dalam ilmu hadis, hadis yang sanadnya cuman sampai sahabat. Jadi ini ucapannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, au marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ada yang mengatakan juga, ya, ada khilaf, hadis ini adalah hadis marfu, hadis yang dinisbatkan oleh kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis marfu ini maksudnya demikian, hadis yang diucapkan oleh sahabat tapi sumbernya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya para sahabat ini melihat bagaimana akhlaknya baginda Nabi Muhammad, bagaimana apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad, kemudian diceritakan oleh para sahabat Nabi. Nah, ini berarti namanya hadis marfu. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, tapi redaksinya,
ya dari para sahabat. Ya, ini ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan hadis ini adalah hadis mauquf yang bersumber daripada Sayyidina Umar. Ada yang mengatakan hadis marfu yang bersumber daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, al-faqiru sahibul laula iddi'aul ghaibi, kalau seandainya bukan karena ya aku ini mengaku-ngaku tahu hal yang gaib. Ya, kadang orang mengaku hal yang gaib ini ya jadi fitnah. Ya, seperti zaman sekarang aja. Zaman sekarang ada orang tahu ngelihat jin, misalnya, oh saya ngelihat jin di situ bentuknya seperti ini. Kadang jadi fitnah. Ya, mengetahui hal yang gaib. Kadang ada orang percaya, ada orang tidak percaya. Nah, makanya kata Sayyidina Umar, kalau seandainya bukan karena aku ini dianggap mengaku-ngaku tahu yang gaib, kata beliau, ya, la syahidtu ala khamsati nafarin annahum ahlul jannah. Ya, maka aku akan bersaksi bahwasannya ada 5 golongan manusia yang mana mereka semuanya itu termasuk golongan ahli surga. Kata Sayyidina Umar. Ada 5 orang termasuk golongan ahli surga. Siapa saja mereka? Yang pertama, al-faqiru sahibul iyal. Orang fakir yang banyak keluarganya, banyak anaknya. Ya, sudah fakir, banyak anaknya. Orang fakir itu adalah orang yang dia itu tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, ya, kemudian tidak bisa mencukupi nafkah keluarganya. Ini namanya orang fakir. Kalau orang miskin, dia punya penghasilan tapi tidak cukup buat memberikan nafkah kepada keluarganya. Ya, kalau orang fakir lebih dahsyat lagi daripada orang miskin. Orang fakir itu sudah nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan, ya apalagi yang dikasih makan kepada keluarganya. Ya, ini beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan termasuk golongan ahli surga adalah orang yang fakir yang keluarganya banyak, yang orang yang diberikan nafkah olehnya itu banyak. Orang fakir anaknya 10, anaknya 5, anaknya 7, dia nggak punya penghasilan, ya dia bertahan tidak minta-minta. Ini namanya orang fakir. Ya, kemudian itu termasuk orang ahli surga. Kemudian yang kedua kata Sayyidina Umar, al-mar'atur radhi anha zaujuha. Seorang perempuan yang suaminya ridho kepada dirinya. Seorang perempuan yang suaminya itu ridho kepada dirinya. Ya, jadi ini PR buat perempuan-perempuan. Bagaimana caranya suaminya itu ridho. Bahkan dalam satu hadis, ayyuma mra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhala al-jannah aw kama qala. Perempuan manapun, kata baginda Nabi SAW, tatkala dia wafat, kemudian suaminya ridho kepada dirinya, dia maka akan masuk surga. Dan salah satu cara untuk bisa masuk surga bagi seorang perempuan adalah mendapatkan ridho daripada suaminya. Bagaimana cara mendapatkan ridho kepada suaminya? Berarti harus taat kepada suaminya. Bahkan ada satu hadis baginda Nabi SAW mengatakan, baginda Nabi bersabda, ayyuma mra'atin, perempuan manapun, salat khamsaha, yang menjaga salat 5 waktunya, wasamat syahraha, dan menjaga puasanya, puasa Ramadan atau puasa sunnahnya. Dia selalu berpuasa Ramadan kecuali dia udzur, dan dia selalu melakukan ibadah puasa sunnah. Kemudian wahafizat farjaha, dan menjaga kehormatannya, kehormatan suaminya, kehormatan keluarganya dijaga oleh dirinya. Kemudian yang keempat, wa ta'at zaujaha, dan dia selalu taat kepada suaminya. Kalau seorang perempuan taat kepada suami, dia mesti suaminya akan ridho kepada dirinya. Ya, kalau sudah 4 ini dilakukan, salat, menjaga salatnya, menjaga puasanya, kemudian menjaga kehormatannya, kemudian taat kepada suaminya, kata baginda Nabi SAW,
dakhalat jannata rabbiha, maka dia pasti akan masuk ke surga Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti akan masuk surga. Makanya seorang perempuan kalau dia pengen masuk surga, ya dia harus bisa menjadikan suaminya ridho kepada dirinya. Apalagi dia sampai wafat, suaminya ridho, pasti dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, kata Sayyidina Umar, ya perempuan yang suaminya ridho kepada dirinya. Wal mutasaddiqatu, yang ketiga, wal mutasaddiqatu bimahriha ala zawjiha, dan seorang perempuan yang bersedekah dengan mahar yang diberikan suaminya kepada suaminya. Kadang ya tatkala seorang laki-laki melamar seorang perempuan, kemudian terjadi akad nikah, kemudian ya dikeluarkan mahar oleh suami untuk istrinya. Maharnya kadang ada 100.000, 200.000, ya 500.000, 1 juta. Bahkan sekarang artis-artis ini jumlahnya aneh-aneh biasanya. Ya, nah itu kata baginda Nabi SAW, ya perempuan abrokuhunna aqalluhunna mahran. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, abrokuhunna aqalluhunna mahran. Perempuan itu yang paling berkah adalah yang paling sedikit maharnya. Maksudnya sedikit bukan berarti ya kita menikah dengan perempuan kasih mahar 100 perak, enggak, 1000 perak, enggak. Maksudnya secara uruf, secara umum. Umumnya berapa? 500.000. Ya 500.000, enggak usah macam-macam, 5 miliar, 5 juta dan lain sebagainya. Umumnya 500.000 dan 500.000. Dan sunnah daripada mahar nikah itu uang. Diberikan uang. Ya, bukan cincin, bukan seperangkat alat sholat. Kadang kita umumnya di Indonesia ini seperangkat alat sholat dan lain sebagainya. Padahal mahar yang paling afdal adalah berupa uang. Nah, ini kata Sayyidina Umar, seorang perempuan yang mensedekahkan mahar yang diberikan suaminya kepada suaminya waktu itu butuh. Misalnya ada bayar utang dan lain sebagainya, nggak punya duit, tahu-tahu minta kepada istrinya, ada duit nggak? Nggak ada. Ada cuman duit mahar dari dirimu, wahai suamiku. Ya, kemudian dikasihkan maharnya 500.000 atau 1 juta, dikasihkan sama suaminya, disedekahkan kepada suaminya untuk bayar utang atau beli makanan dan lain sebagainya. Ini perempuan termasuk orang ahli surga. Seorang perempuan yang menyedekahkan maharnya kepada suaminya. Kemudian selanjutnya yang keempat, waradi anhu abawahu, seorang yang kedua orang tuanya ridho kepada dirinya. Dalam satu hadis baginda Nabi SAW, beliau bersabda, ridallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Ridhonya Allah terletak di dalam ridho kedua orang tua. Kalau orang tua ridho, Allah pasti akan ridho. Kalau orang tua rela dengan kita, Allah akan rela. Tapi sebaliknya, wa sukhtullah fi sukhtihima, dan kemurkaan Allah berada dalam kemurkaan kedua orang tua. Kalau orang tua murka kepada seorang anak, Allah juga akan murka kepada anaknya. Jadi termasuk ahli surga, kata Sayyidina Umar, adalah seorang yang kedua orang tuanya ridho kepada dirinya. Kemudian yang kelima, termasuk ahli surga, at-taibu minadz-dzambi, orang yang bertobat daripada perbuatan dosanya. Maka dari itu saya katakan tadi, ya orang yang bertobat daripada dosa, seperti sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kama la dzanba lahu. Karena orang yang bertobat daripada dosa, maka dia seperti tidak punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi taubatnya taubat nasuha. Betul-betul dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan taubat main-main, bukan taubat sambal. Ya, ketemu sambal huha-huha, ya, saya tobat makan sambal, ketemu lagi makan lagi. Itu namanya taubat sambal. Enggak pernah putus daripada perbuatan maksiat. Kalau sudah berbuat maksiat kemudian dia tobat untuk selamanya. Ini orang yang demikian termasuk golongan orang-orang yang pasti masuk surga, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian selanjutnya,
Wa an Utsman radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan khamsun hunna alamatul muttaqin. 5 hal yang kelimanya itu adalah tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa itu ada tandanya. Bukan orang pakai kopiah, orang pakai gamis, orang pakai jubah, orang pakai baju koko, pakai sarung termasuk orang takwa, tidak. Tapi kata Sayyidina Umar, ada orang itu tanda-tandanya orang takwa itu ada 5 kata beliau. Apa yang pertama? Yang pertama, awwaluha alla yujalisa illa man yasluhuddin ma'ahu. Dia tidak duduk kecuali dengan orang-orang yang agamanya baik, orang-orang yang punya orang-orang yang soleh. Duduk dengan orang yang ahli sholat jamaah, duduk dengan orang yang ahli Quran, duduk dengan orang yang ahli ilmu, duduk dengan orang yang ahli berbuat baik. Nah, ini tandanya orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Dia selalu duduk bersama orang-orang yang agamanya baik. Ya, kalau kita duduk dengan orang yang agamanya tidak baik, orang yang nggak pernah sholat, orang nggak pernah puasa, orang yang narkoba, orang yang minum minuman khamar, maka kita bukan termasuk golongan orang yang bertakwa, kata Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua, wa yaghlibul farja wal lisan. Tandanya orang bertakwa itu yaitu bisa mengalahkan kemaluannya dan juga lisannya. Maksudnya dia bisa menahan syahwatnya. Dia salurkan syahwatnya kepada yang halal, kepada istrinya. Tidak dia salurkan kepada perempuan yang bukan halal. Pelacur dan lain sebagainya. Kemudian juga dia juga bisa menjaga lisannya daripada perbuatan bohong, perbuatan mengadu domba, perbuatan menggunjing orang. Nah, ini tandanya orang bertakwa bisa menjaga kemaluannya, syahwatnya dan juga lisannya daripada perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga, tandanya orang bertakwa, kata Sayyidina Utsman, wa idza asabahu syai'un 'adzim minad dunya yarahu wabalan. Apabila dia terkena musibah yang besar dalam urusan dunia, maka dia anggap semuanya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tadinya pengusaha bangkrut misalnya, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau naik kelas. Kalau orang mau naik kelas pasti ada ikut ujian. Kalau nggak ujian ya tetap nggak naik-naik kelasnya. Makanya orang yang pengen naik kelas mesti siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tandanya orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabballahu 'abdun ibtalah. Apabila Allah menyukai seorang hamba, maka Allah memberikan ujian kepada hamba tersebut. Benar enggak yakin kepada aku? Benar enggak yakin kepada ketentuanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala keyakinan kita. Kalau kita pengen naik kelas, pengen derajat kita naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang ketiga, tandanya orang bertakwa adalah orang yang tatkala terkena musibah besar dalam urusan dunianya, dia menganggapnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa idza asabahu syai'un qalilun minad din igtanama bidzalika. Dan apabila dia terkena musibah sedikit daripada urusan agamanya, igtanama dzalika, maka dia perbaiki, dia introspeksi dirinya. Igtanama itu artinya mengambil harta rampasan perang. Berarti dia memperbaiki dirinya. Dia memperbaiki dirinya bagaimana? Saya ini kok biasa sholat subuh berjamaah, saya nggak sholat subuh berjamaah. Apa kesalahan saya ini? Saya berbuat apa kemarin? Saya biasanya bangun untuk sholat tahajud, kok hari ini bablas sampai subuh baru bangun. Apa kesalahan saya yang saya lakukan? Dia introspeksi kepada dirinya.
Ini tandanya orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang keempat, wala yamla'u batnahu minal halali khaufan min ayyukhalitahu haram. Dia tidak memenuhi perutnya, tidak mengisi perutnya dengan sesuatu yang halal karena takut bercampur dengan yang haram. Ya, kalau kita golongan orang awam ini yang penting halal makan. Tapi orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan yang haram, jangankan yang syubhat, yang halal banyak mereka tinggalkan. Itu ya tandanya orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dia kurangi makan. Ya. Dia banyak berpuasa. Tujuannya apa? Agar tidak bercampur. Dia takut apa yang dia makan itu masih bercampur dengan yang syubhat ataupun yang haram. Bahkan kalau kita mengurangi makan kita, insya Allah kita akan bisa untuk bangun malam, ya, subuh kita tidak telat. Karena apa namanya? Karena perut kita ini selalu kosong. Ya, kita kosongkan perut kita, jangan kita penuhi terus. Kalau kita kan enggak, kalau makan kalau enggak sampai sendawa, enggak bakal berhenti. Ya, satu bakul bisa habis. Makanya tandanya orang bertakwa, dia tinggalkan yang makan halal karena takut bercampur dengan yang syubhat ataupun yang haram. Kemudian selanjutnya yang kelima, kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, wa yaran nas kulluhum wa yaran nasa kullahum qad najau wa yara nafsahu qad halakat. Dia memandang manusia itu semuanya mereka selamat. Dia memandang semua orang ini orang baik semuanya. Dia selalu husnudzon kepada orang. Ya, dan menganggap dirinya adalah orang yang paling celaka, orang yang paling jelek. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada satu kisah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni, tatkala selesai belajar dari ayahnya Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, ayahnya memerintahkan beliau untuk pergi ke pasar di kota Tarim. Wahai anakku, carilah di kota Tarim ini makhluknya Allah yang lebih jelek daripada kamu. Kemudian keluar Habib Abu Bakar Adni ini ke pasar di kota Tarim. Kemudian melihat ada seorang merampok, mencopet, digebugin sama orang. Oh, ini makhluknya Allah yang paling jelek daripada saya. Saya nggak pernah merampok, saya nggak pernah mencopet, dia mencopet sampai digebugin orang. Kemudian dia pulang. Di tengah perjalanan beliau berpikir, ini copet, kalau dia pulang habis digebugin, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian jadi orang yang soleh, dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti dia orang baik. Sedangkan saya belum tentu masuk surga ataupun masuk neraka. Oh, berarti orang yang paling jelek itu saya. Kemudian balik lagi ke pasar lagi. Ngelihat ada pengemis. Pengemis minta sodakoh di jalan-jalan. Ya. Kemudian beliau katakan, oh ini orang paling jelek. Ini minta-minta. Nggak ada harganya. Bahkan orang yang pengemis itu nanti di akhirat akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tengkoraknya saja, nggak pakai daging. Dagingnya sudah rontok. Nah, ini orang yang paling jelek, kata beliau. Akhirnya apa yang terjadi? Tatkala beliau pulang, di tengah jalan berpikir, iya, pengemis ini mungkin dia menutupi daripada dirinya. Padahal dia orang yang soleh. Dia untuk merendahkan dirinya, dia rela mengemis. Berarti dia lebih baik daripada saya. Karena pernah ada satu kejadian juga di Maroko. Ada seorang cerita sama saya, ini kejadian nyata. Di Maroko ini ada satu kota namanya kota Fas. Ya, kota Fas ini tempatnya Thariqah At-Tijani. Ya, kota Fas ini tempatnya Thariqah At-Tijani. Ada kawan saya, salah satu kawan saya pernah kenalan, dia sering bolak-balik di Maroko. Dia kakak kelasnya UAS. Ya, kakak kelasnya Ustadz Abdul Somad. Tatkala di kota Fas, dia sering datang
ke masjidnya Tijani. Ya, di masjidnya Tijani, kemudian dia perhatikan orang yang selalu istiqomah melakukan sholat di situ, kemudian dia berniat untuk minta doa. Setelah sholat, selesai sholat, bubar dari masjid, disamperin. Didatangin orang tersebut, ya Syekh, tolong doakan saya. Apa kata Syekh tersebut? Kamu salah orang. Kalau minta doa, jangan sama saya. Tuh, katanya sama pengemis. Itu derajatnya lebih tinggi daripada saya. Loh, itu kan pengemis ya? Iya, pengemis. Cuman pengemis itu sebetulnya dia bukan mengemis. Dia itu orang-orang sufi, orang-orang thariqah yang ingin mematikan hawa nafsunya. Sehingga dia merendahkan dirinya, ya, menjadikan dirinya sebagai pengemis. Padahal dia orang kaya, kata Syekh tersebut. Akhirnya dilihat, diselidiki, betul. Para pengemis ini diikutin sampai ke rumahnya, ternyata dia orang kaya. Memang dia bertujuan untuk mematikan hawa nafsunya dengan cara dia mengemis untuk merendahkan dirinya. Nah, ini yang dikatakan oleh Abu Bakar Adni tadi, oh pengemis ini lebih mulia daripada saya. Akhirnya dia balik lagi ke pasar tadi. Nah, dia yang lihat anjing. Karena dia anjing di kota Tarim itu kalau sudah ada pasaran, kemudian malam hari pada turun anjing-anjing dari gunung itu cari makanan. Nah, ini anjing minta makanan kepada orang yang ada di pasar, mengguguk, ya, menggonggong minta makanan. Kemudian dikasih. Kata Habib Abu Bakar, wah ini makhluknya Allah yang paling jelek daripada saya. Anjing, sudah anjing, korengan, dia bilang. Dia minta-minta sama orang. Akhirnya pas pulang, di tengah jalan dia berpikir, anjing ini di akhirat tidak akan dimasukkan surga oleh Allah dan juga tidak dimasukkan neraka kecuali anjingnya Ashabul Kahfi. Karena semua binatang tidak akan masuk surga atau tidak masuk neraka kecuali izin Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan menjadi abu. Sedangkan aku, kata beliau, kalau aku berbuat soleh, maka Allah akan masukkan aku ke dalam surga. Tapi tatkala aku berbuat maksiat, maka Allah akan masukkan aku ke dalam neraka. Berarti anjing ini nggak masuk neraka, lebih baik daripada saya yang mungkin nanti bisa Allah masukkan ke dalam neraka. Akhirnya pulang. Beliau pulang sampai ke rumah, beliau bilang kepada ayahnya, wahai ayahanda, di sini di kota ini tidak ada makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang lebih jelek daripada saya. Saya makhluknya Allah yang paling jelek. Apa kata abahnya? Engkau lulus daripada ujian yang abah berikan. Akhirnya beliau diutus untuk dakwah ke kota Aden. Nah, dan di Aden beliau dakwah, ya, kemudian mempunyai banyak murid, ya, sampai beliau menjadi orang yang Masya Allah luar biasa, orang wali min auliyaillah, menjabat derajat kutub di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga beliau menjadi orang kaya di kota Aden. Nah, ini Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni selalu menganggap orang itu lebih baik daripada dirinya. Nah, ini tanda-tandanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu menganggap orang lain selamat, menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya, dan menganggap dirinya orang yang celaka, orang yang lebih rendah, orang yang lebih banyak dosa, dan lain sebagainya. Nah, ini tandanya 5 tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen tahu diri kita bertakwa apa tidak, kita introspeksi, kita lihat apakah salah satu sifat tersebut ada pada diri kita ataukah tidak. Kalau tidak, kita berusaha untuk menjadi salah satu sifat itu menjadi sifat kita agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawhati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sohbah
والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد التش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع الكتر تذكر ربي وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا الكرم وارزق الكل على دائما وخلات على ما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون وقنا برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل ان تاتينا رسلا منون ربي اكفر واستر انت من ستر وصلاة الله تكشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس شفاء وعلى آل كرام شرفا وعلى صحب المصاب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silahkan.